Tiga BUMN diduga terlibat transaksi ilegal senjata ke Myanmar. Tiga badan usaha milik negara Indonesia yaitu PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia tengah dihadapkan pada tudingan serius. Mereka diduga terlibat penjualan senjata secara ilegal kepada militer Myanmar. Tuduhan ini telah beredar selama 1 dekade terakhir, bahkan berlanjut setelah kudeta di Myanmar pada 2021 silam. Dalam sebuah siaran pers gabungan yang dirilis pada Senin 2 Oktober, kelompok masyarakat sipil mengungkapkan temuan mereka. Untuk diketahui, kelompok masyarakat sipil itu terdiri dari The Chin Human Rights Organization, Myanmar Accountability Project, ada pula Marzuki Darusman yang merupakan mantan Jaksa Agung Indonesia dan pernah menjadi ketua tim penyelidikan PBB untuk pelanggaran HAM di Myanmar. Tudingan tersebut datang di tengah kepemimpinan Indonesia sebagai ketua ASEAN yang telah memimpin upaya mengakhiri kekerasan di Myanmar melalui resolusi 5 Point of Consensus. Namun hingga saat ini upaya tersebut belum membuahkan hasil konkret. Laporan mengenai peran perusahaan BUMN dalam pasokan senjata ke militer Myanmar ini didasarkan pada hasil investigasi terbuka dan dokumen-dokumen yang bocor. Direktur MAP Chris Gans mengatakan bahwa investigasi mereka menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya standar ganda yang mengkhawatirkan. Proses pengiriman senjata dari Indonesia disebutkan melibatkan perusahaan Myanmar bernama True North Company Limited yang dimiliki oleh Hetu Shin U, putra Menteri Perencanaan dan Keuangan Junta Myanmar Win Shin. Saat ini Win Shin sedang dijatuhi sanksi oleh berbagai negara barat. Keterlibatan True North sebagai perusahaan perantara menimbulkan kecurigaan potensi korupsi yang memicu permintaan agar pihak berwenang Indonesia menyelidiki masalah ini. Sebagai respons terhadap tudingan ini, CHRO, MAP, dan Marzuki Darusman mengajukan pengaduan dan meminta Komnas HAM untuk segera menginvestigasi dugaan penjualan senjata ilegal tersebut. Dugaan ini mencakup pemasaran dan penjualan pistol, senapan serbu, amunisi, serta kendaraan tempur. Transaksi tersebut dikatakan telah berlangsung selama 1 dekade terakhir, termasuk periode pasca kudeta Februari 2021. Marzuki Darusman menekankan bahwa 3 perusahaan BUMN ini berada di bawah kendali langsung pemerintah dan tunduk pada pengawasan serta persetujuan pemerintah. Ia menyatakan bahwa peralatan pertahanan terus dipromosikan setelah kampanye genosida terhadap Rohingya dan kudeta 2021 harus menjadi perhatian serius karena menimbulkan keraguan atas kesediaan pemerintah Indonesia untuk mematuhi kewajibannya di bawah hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter. Chris Gans sependapat dengan pernyataan Marzuki dan menekankan pentingnya peran Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi di dalam lembaga BUMN. Arya Sinulinga selaku staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir membantah tudingan penjualan senjata oleh 3 BUMN ke junta militer Myanmar. Ia menegaskan bahwa data yang dikutip oleh kelompok masyarakat sipil Myanmar tidak benar. Menurutnya, data penjualan senjata adalah rahasia perusahaan dan bukan informasi publik.